البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahki nabiyan minal anbiya, menceritakan salah seorang nabi, sholawatullahi wasalamuhu alaihim, semoga sholawat dari Allah dan keselamatannya tercurah kepada mereka. Darabahu qaumuh, yang dipukul oleh kaumnya, fa'admauh, sampai mereka membuat beliau berdarah. Wa huwa yamsahud dama ala an wajhih, dalam keadaan beliau itu mengusap darah dari wajahnya. Wa huwa yaqul, beliau berkata, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Al-hadis muttafaqun alaih. Dari hadis ini kita mendapatkan faidah disyariatkannya untuk apa? Ta'assi bil anbiya is-sabiqin, yaitu meneladani para nabi-nabi yang terdahulu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri meneladani para nabi yang terdahulu. Untuk apa? Untuk menempuh jalan mereka, untuk mengetahui kesabaran mereka dan mencontohnya. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW disalahkan oleh sebagian sahabat ketika itu tentang masalah apa? Masalah pembagian ghanimah. Ada sebagian sahabat yang mengira, tapi kemudian sahabatnya membaik. Namanya masih wajar, masih manusia, belum paham tentang hakikatnya dan sebagainya. Tapi kalau diajari, langsung mereka baik kembali. Kecuali yang apa? Orang-orang khawarij. Diajari Rasulullah ternyata tetap tidak mau taat. Ketika mereka mencela Rasulullah SAW tentang masalah pembagian ghanimah dari hasil perang Hunain itu, mengatakan ini tidak adil pembagiannya dan tidak diinginkan wajah Allah. Maka wajah Rasulullah SAW memerah, kemudian mengatakan, yarhamullahu Musa faqad udhiya aktsara min hadza fasabar, semoga Allah merahmati Musa, sesungguhnya beliau itu disakiti lebih dari ini tapi beliau bersabar. Di sini menunjukkan bahwasanya apa? Termasuk cara untuk mendukung kesabaran, untuk memperkuat semangat adalah meneladani para nabi yang sebelumnya, meneladani para dai-dai yang sebelumnya yang di atas kebenaran. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah tentang kisah Nabi Musa, tentang kisah Nabi Ibrahim, juga tentang kisah siapa lagi? Nabi Yusuf. Sering di dalam dalil-dalil Rasulullah menyebutkan kisah nabi yang demikian untuk sebagai contoh dalam case yang demikian dan demikian. Seperti yang sekarang ini, yaitu apa? Beliau menceritakan ada seorang nabi yang dipukul kaumnya sampai berdarah, tapi nabi itu sabar dan mendoakan kebaikan bagi kaumnya. Dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah, apa itu? Wujubus sabri fi tahammulil adza fi sabilillah, wajibnya untuk bersabar di dalam memikul gangguan di jalan Allah. Karena memang berjalan di atas Shirathul Mustaqim ini adalah apa? Penuh dengan onak dan duri, penuh dengan halangan dan rintangan. Bukan jalan yang dipenuhi dengan minyak wangi dan dengan bunga yang bertaburan. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bisyahawat. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai, yaitu jalan ke surganya. Sementara neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang mengundang syahwat. Maka kalau kita ingin selamat, kita harus bersabar, karena hasil akhirnya adalah manis. Dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah disyariatkannya memohonkan ampunan untuk manusia. Karena walaupun kaumnya ini memerangi Nabi, tetapi tetap Nabi mendoakan ampunan untuk mereka. Jangan serta-merta apa itu didatangkan azab. Dan memang ini ada faedahnya.
Agar apa? Barangkali mereka nanti akan dari tulang rusuk mereka keluar anak-anak yang beriman kepada Allah dan sebagainya. Makanya ketika Rasulullah SAW terusir dari Makkah, bukan terusir benar-benar, tapi dalam artian disempitkan di Makkah setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, maka beliau berangkat menuju ke Taif. Berjumpa dengan siapa? Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal, dua anak pemimpin Taif yang mereka sekarang jadi pemimpin. Kemudian setelah itu jadi pemimpin, Rasulullah menawarkan kepada mereka untuk masuk Islam. Tapi mereka malah mengejek dan menjelekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga apa? Menyakiti dan sebagainya. Maka kemudian dalam keadaan Rasulullah SAW sedih, beliau bernaung di bawah sebatang pokok dan duduk. Kemudian beliau didatangi oleh siapa? Oleh Mirdas, salah seorang pembantu yang kerja di situ, pembantu dari Ibnu Abdi Yalil tadi itu. Kemudian dia kasihan melihat Rasulullah SAW. Kemudian dia apa? Mengambilkan setandan anggur. Kemudian Rasulullah SAW menerima anggur itu, menunjukkan memang Rasulullah menerima hadiah. Walaupun beliau tidak minta-minta, tapi hadiah diterima. Kemudian Rasulullah membaca bismillah baru memakan. Maka si Mirdas merasa heran. Dia mengatakan, belum pernah aku dengar kalimat semacam ini di sini. Rasulullah tanya, kamu dari mana? Aku dari Ninawi. Kalau bahasa Ibrani ini Nefeh. Kemudian Rasulullah mengatakan, Ninawi adalah kota dari saudaraku, yaitu Yunus bin Matta. Maka Mirdas tanya, Anda kenal Yunus bin Matta? Iya, dia adalah saudaraku, nabi dari para nabi, nabi dari kalangan para nabi. Maka langsung si Mirdas ini mencium kepala Rasulullah dan mencium kakinya. Kemudian apa? Ternyata perbuatan Mirdas tadi diketahui oleh tuannya. Maka tuannya marah dan mengatakan, celaka kamu Mirdas, jangan sampai kamu dirusak agamamu oleh dia. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Rasulullah dengan sedih beliau meninggalkan tempat itu dan beliau berjalan dalam keadaan tidak sadar. Sampai tiba-tiba beliau sudah sampai di Qarnus Sa'alib. Beliau melihat ke atas, ternyata sepanjang perjalanan beliau itu dinaungi oleh awan. Kemudian apa? Kemudian turun malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar dialog kamu dengan kaummu, dan sesungguhnya Allah tahu apa yang kamu alami, mendengar jawaban mereka. Dan ini malaikat penjaga gunung telah datang, Dzul Akhsyabain, penjaga dua gunung besar yang di wilayah Makkah telah datang. Silakan kamu perintah dia apa yang kamu inginkan. Maka datang malaikat itu dan mengucapkan salam. Kemudian mengatakan, sesungguhnya Rabbku mengizinkan aku untuk taat kepadamu. Apapun yang kamu perintahkan aku mau. Terus malaikatnya langsung apa? Memberikan ide. Kalau kamu mau, aku akan angkat dua gunung ini, gunung Akhsyabain, dan aku akan hantamkan ke Mekah dan Taif, biar mereka mati semua. Rasulullah mengatakan, aku tidak ingin demikian. Bahkan aku ingin Allah Ta'ala mengeluarkan dari tulang sulbi mereka anak-anak yang nanti beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Menunjukkan apa? Kesabaran Rasulullah SAW di dalam dakwah dan besarnya harapan beliau kepada umat dan kepada generasi yang setelahnya. Seperti yang disebutkan di sini, walaupun dia sudah dilukai, Nabi tersebut dilukai, beliau tetap mendoakan kaumnya, ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Itu dengan syarat apa? Kalau mereka masih hidup. Adapun untuk yang sudah mati, maka tidak boleh kita mendoakan ampunan untuk orang kafir yang sudah mati. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan orang yang mati sebagai musyrik walaupun mereka adalah sanak kerabat sendiri. Kalau sudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang yang mati tadi adalah penghuni neraka, yaitu mati sebagai kafir, ya sudah, nggak usah didoakan ampunan, karena dia yang durhaka, tidak mau mendengar dakwah, ada dakwah tapi tidak mau peduli. Itu salah dia sendiri. Tapi untuk yang masih hidup, boleh kita doakan hidayah, boleh kita doakan ampunan, boleh kita doakan agar apa? Agar musibah itu dihentikan, sebagaimana doa Rasulullah untuk penduduk Mekah yang sudah berkali-kali memerangi beliau. Ketika Rasulullah sudah dalam keadaan penat dan sakit, maksudnya tersakiti, beliau mendoakan kejelekan untuk mereka. Allahumma alaihim sinina kasinini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada mereka tahun-tahun paceklik, tahun-tahun kemarau sebagaimana tahun yang dialami di zaman Yusuf. Akhirnya mereka betul-betul kehabisan makanan. Bahkan mereka tinggal makan tulang-tulang dan
akar-akar pohon, akar-akar pokok. Sampai kemudian datang siapa itu? Abu Sufyan ibnu Harb minta kepada Rasulullah atas nama rahmat, atas nama kekerabatan untuk apa? Menghentikan ini. Menunjukkan apa? Kenapa kalau Tuhan mereka benar nggak doa pada Tuhan mereka? Kenapa kok minta pada Rasulullah untuk doa pada Tuhannya? Harusnya mereka mengakui itu, bahwasanya Tuhan Muhammad itu yang lebih kuat daripada Tuhan yang lain. Maka Rasulullah pun mendoakan, menunjukkan apa? Boleh. Kalau mereka masih hidup dan diharapkan menerima dakwah, boleh didoakan untuk apa? Dihilangkan dari mereka musibah. Maka itu bagian dari ampunan, sebenarnya ampunan di dunia. Maka itu boleh. Ini kalau nabi tersebut adalah nabi yang lain, sebagaimana dohir dari hadis yang muttafaqun alaih ini. Sementara di Shahihul Musnad ada penjelasan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya yang mengalami ini adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Bahwasanya beliau dipukul sampai berdarah di perang Uhud, kemudian beliau mengatakan Allahumma ghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Menunjukkan apa? Kemungkinan nabi ini adalah beliau sendiri, atau ini mimbabi ta'assi. Sebagaimana beliau mengalami ini dan beliau tahu ada nabi terdahulu berbuat ini, maka beliau pun berbuat yang demikian. Ketika dilukai, mendoakan kebaikan untuk kaumnya, mendoakan apa itu? Ampunan. Karena apa? Masih ada dakwah, masih ada masa-masa dakwah. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.